Selamat bergabung di dunia wisata G Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menyimak tentang persiapan terkini ajang balap MotoGP 2022. Peraya Lombok Tengah mantan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bertemu langsung dengan Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Fathul Bahri dalam rangka mengecek persiapan ajang MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok pada bulan Maret 2022. Penyelenggaraan MotoGP itu harus sukses dan harus kita persiapkan dengan matang, kata Hadi Cahyanto di Peraya, Selasa. Ia mengatakan pelaksanaan ajang balap MotoGP harus disiapkan dengan baik sehingga akan menjadi daya saing dengan negara lainnya dan semoga berjalan aman dan lancar. Untuk persiapan fasilitas pendukung lainnya masih ada waktu 2 bulan lagi menjelang tes pramusim dan balap MotoGP di bulan Maret 2022. Kedepan diharapkan komunikasi secara komprehensif sehingga kekurangannya bisa dibicarakan dengan baik. Upayakan di bulan Maret sudah bisa 80% pelaksanaan vaksinasi di Lombok Tengah, katanya. Ia mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk full time dalam rangka melakukan persiapan pelaksanaan MotoGP 2022. Sehingga pihaknya berharap kepada pemerintah daerah supaya menjaga hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta adat yang ada di Lombok Tengah. Bagaimana kita bisa melayani orang yang datang dan bagaimana kita bisa melayani para pemain sehingga MotoGP itu berjalan lancar dan aman. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta aparat TNI dan Polri yang telah ikut mendukung ajang balap MotoGP tersebut. Saya atas nama pelayan masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih, katanya. Fathul juga menyampaikan bahwa yang saya atas nama pelayan masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Fathul juga menyampaikan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah tempat pembuangan sampah untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di Mandalika pada saat ajang MotoGP. Selain itu, sekitar 7 km dari titik lokasi sirkuit ada jalan desa penyangga yang butuh perhatian untuk meningkatkan perekonomian di desa penyangga. Sudah ada bantuan sapi di daerah penyangga tersebut, tetapi kurangnya fasilitas mesin pendingin untuk mengawetkan daging sapi olahan. Kegiatan kunjungan mantan Panglima TNI itu dihadiri oleh Danrim Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Andos Haji Lalu Gita Aryadi, Dandim Lombok Tengah Letkol Info Putu Tangkas Wiratawan dan Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono serta Kepala SKPD Lombok Tengah.
Pemprov IMI Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah event kejuaraan nasional di sirkuit Mandalika. Ini akan kita bawa ke Rekornas IMI Pusat. Jika disetujui maka bisa dilaksanakan, kata Ketua Pemprov IMI Nusa Tenggara Barat, Muhammad Nur Haidin kemarin. Penyelenggaraan event ini bertujuan untuk memaksimalkan adanya sirkuit Mandalika agar tidak hanya digunakan saat MotoGP atau ITC dan WSBK. Sementara di luar 3 event tersebut, sirkuit tidak dimanfaat dengan baik. Tentu ini harus mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Barat juga. Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri, ujarnya. Pria yang akrab disapa Edo ini menjelaskan ada beberapa event yang diusulkan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, seperti Indo Prix yang sudah vakum 4 tahun, kemudian Mini GP yang merupakan jenjang karir pembalap muda sebelum masuk ke ITC, serta Indonesia Open Sport 250cc. Selain itu, 2 event balap motor nasional yang sudah memiliki agenda tetap seperti One Prix dan Motor Prix juga memungkinkan dilaksanakan di Mandalika. Yang penting kita usulkan dulu pada Rekornas 2022 nanti. Jika sudah ada lampu hijau baru bisa ditindaklanjuti, tuturnya. Edo mengatakan, untuk mempersiapkan pembalap Nusa Tenggara Barat menuju ajang balap motor nasional, klub-klub yang ada di Nusa Tenggara Barat sudah menggelar sejumlah kejuaraan balap motor. Salah satunya Repsol Motor Prix yang diselenggarakan 18 hingga 19 Desember lalu. Salah satu fungsi event ini untuk mencari bakat baru. Klub yang ada sudah berperan dan bekerja dengan baik, imbuhnya. Ketua Panitia Repsol Motor Prix, Imam Hanafi, menjelaskan ada 4 kelas utama yang dipertandingkan, yakni bebek tune up 4 tak 150cc mix pemula, bebek standar 4 tak 150cc mix pemula, bebek standar 2 tak 125cc pemula, dan bebek standar 2 tak 116cc pemula. Untuk kelas utama terakhir bebek standar 2 tak 116cc pemula, peringkat 1 ditempati Arai Agaska. Alifa Raffi Anthony berada di peringkat kedua. Peringkat ketiga diraih Bintang Sukurila. Kejuaraan ini tujuannya untuk menjaring bakat-bakat baru, tandasnya. Hanya ini kutipan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng, dan share supaya bisa terupdate oleh video-video baru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.